Sebelum kita bagi berdiri, kita angkat pujian kita, curahan Roh Kudus. Pujian ini adalah satu rancangan Tuhan bagi kita gereja di akhir zaman, umatnya akan dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kita angkat masih pujian kita, kasih Allah melingkupi saya.
yang kita miliki, kasih Yesus memberikan kita kekuatan, kasih Yesus memampukan kita untuk menghadapi berbagai rintangan. Dan kita akan menikmati kasih Yesus lewat firman-Nya yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, suara hal kedatangan Tuhan kembali.
Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami, memberitahukan kepada kami rencana-Mu yang besar di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau akan segera datang sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dengar berita itu dan sampai satu saat wujud nyata Engkau mempelai pria sorga untuk datang mengangkat kami untuk masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami harus mempersiapkan diri kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kami mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Itulah yang harus kami praktekkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Namun seringkali kami gagal mempraktekannya. Tetapi mohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Dengan pertolongan Roh-Mu kami akan bisa diubah terus menerus. Diubah oleh firman-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami memberikan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk diubah oleh firman-Mu, dan tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, untuk kami mampu mempraktekkan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi darah daging bagi kami. Urapilah kami, terlebih hamba-Mu, urapi dapat menyampaikan firman dengan benar dan jelas, menyampaikan firman dari belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau datang untuk mengurapi kami, beri kekuatan baru bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sadar kuasa iblis sangat mengganggu kami saat-saat kami menerima firman-Mu, dan kami menolaknya. Kami bersatu hati untuk menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, damai sejahtera ketenangan bagi kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Kita bisa hadir di hadirat Tuhan dalam ibadah kita melalui pujian penyembahan kita saudara-saudara, karena kita sungguh merasakan betapa baik Tuhan dalam hidup kita, bukan saja untuk memelihara kita secara jasmani, tetapi terus mengadakan keobahan demi keobahan dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Berkat yang paling besar adalah keobahan hidup. Ya, berkat jasmani bisa diberikan oleh iblis, bisa dipalsukan, bisa ditiru oleh iblis, tetapi keobahan hiduplah yang tidak bisa.
dilakukan oleh iblis, saudara-saudara. Jadi jika kita bisa ada pada malam hari ini, saudara-saudara, itu sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berada di hadirat Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman pengajaran saudara-saudara. Malam hari ini sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera di dalam nama Yesus bagi kita semua. Salam. Shalom. Iya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Beberapa saudara kita tidak bisa hadir. Kemarin juga masih berita dari keluarganya si Johannes masuk di Opname, saudara-saudara sekalian, dan saya juga selalu mendoakan supaya segera dipulihkan. Yang lain juga si Dwi juga demam. Beberapa saudara kita, Mama Suci juga saya nggak tahu entah bagaimana keadaannya. Ya, tapi kita selalu bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sangat berharga, saudara-saudara sekalian. Ketika kita masih sehat, itu adalah kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, tema kita hari ini, saudara-saudara, adalah bekerjalah selama hari masih siang. Ya, ini tema yang sangat populer, saudara-saudara. Ya, disampaikan oleh Tuhan Yesus saat menghadapi melihat seorang buta sejak lahirnya, hidupnya menjadi pengemis, saudara-saudara. Tuhan prihatin melihatnya. Ya, sejak buta dia menjadi pengemis. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya pas melihat seorang buta pengemis ini, saudara-saudara, ya, lalu Tuhan menolongnya. Ya, Tuhan menyembuhkannya. Tetapi di belakangnya, mulai dari tetangga-tetangganya curiga, orang-orang Farisi juga menyalahkan, sampai ibunya ditanya, "Bu, benarkah ini anakmu?" Takut karena dikucilkan, saudara-saudara. Anak ini pun ditanya, "Ya, siapa yang menyembuhkanmu?" "Ya, saya nggak tahu, tapi saya selik mata saya." Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dia dimarahi oleh orang banyak, diusir oleh orang banyak. Lalu Tuhan menyambut dia. Dia tanya, "Siapa Tuhan itu? Aku yang berbicara kepadamu." Kata Tuhan kepadanya. Dia percaya dan dia menyembah Tuhan, saudara-saudara. Jadi bekerja selama hari masih siang. Banyak orang, saudara-saudara, pekerjaannya bukan sesuai dengan firman. Ya, pekerjaannya hal-hal yang merugikan orang, saudara-saudara. Tapi hari ini kita pelajari, bekerjalah selama hari masih siang. Ketika malam sudah tiba, tidak ada lagi kesempatan. Yang ada adalah penyesalan. Aduh, kalau siang tadi aku kerja, tentu mendapat hasil, tentu hidup menjadi baik, saudara-saudara. Tapi ketika malam, penyesalan yang ada, saudara-saudara, dan tidak bisa melakukan apapun di dalam hidupnya. Penyesalan tidak akan mengubah hidupnya, saudara-saudara. Makanya malam hari ini kita baca di Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-9, seharusnya ayat 1 sampai ayat 41, tapi lengkapnya sudah bisa baca di rumah. Saya kalau baca ini secara keseluruhan, saya pun baru mengerti, saudara-saudara, bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara. Tentu selama hari masih siang. Kita baca saja ayat yang keempat, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat, atau ayat 1 sampai 4 supaya tidak terpotong-potong begitu ayatnya, ya. Kita baca Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Orang yang buta sejak lahirnya, ayat 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" 3. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tambah ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Iya, saudara-saudara, ini sangat
sangat dalam sekali tentang penyembuhan seorang buta ini, saudara-saudara. Dalam pola tabernakel Yohanes pasal 9 ini bicara tentang mezbah dupa. Nah ini saudara-saudara keobahan sampai satu saat bisa menyampaikan penyembahan di hadapan Tuhan. Akhirnya nanti si buta ini bukan hanya dia dicelikkan matanya, tapi sampai dia sujud menyembah Tuhan. Percaya sampai menyembah Tuhan. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-38. Ada ayat 37. Saudara ya, 37, 38. Di pengajaran ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi ayat ini jelas arahnya kemana, tujuannya kemana, sangat jelas, saudara-saudara ya. 37 sampai 38, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. 38. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah dia. Iya. Jadi kalau di pola tabernakel kan semua Alkitab ini ada ikhtisarnya sesuai dengan pola kerajaan surga. Jadi Alkitab kita ini oleh yang mengkanonkannya, saudara-saudara, diilhami oleh Tuhan, sehingga firman Allah ini benar-benar sesuai dengan pola kerajaan surga. Jadi Yohanes pasal 9 ini berbicara mengenai mezbah dupa. Ya, puncaknya nanti kehidupan kita yang percaya sampai kita bisa menyembah Tuhan. Sudah menyembah Tuhan lah nanti akan membawa kita merobek tirai sampai masuk ke ruangan maha suci. Jadi seorang yang buta sejak lahir ini tadinya hidupnya sangat memprihatinkan. Buta sejak lahir dan hidup hanya menjadi beban. Hidup menjadi pengemis, saudara-saudara. Ya, walaupun tidak disebut demikian, tetapi saya selalu melihat dan ayat-ayat yang lain juga berkata dia menjadi beban dalam hidupnya, saudara-saudara. Untuk dirinya saja dia nggak mampu, apalagi untuk orang lain, saudara-saudara. Tapi kalau ada Tuhan, dan inilah yang kita lihat, kalau ada Tuhan yang sedang bekerja, ya, karena Yesus membilang tadi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa itu? Ketika kita melihat orang susah, ada niat hati kita, gimana caranya aku menolong dia. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, ketika melihat orang menderita, kalau kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, gimana sih supaya dia keluar dari penderitaannya. Nah, inilah yang harus kita perbuat, saudara-saudara, ya. Dan bekerjalah kita selama hari masih siang. Ya, ketika malam tidak ada lagi kesempatan bekerja, saudara. Malam itu berarti kita ada batasan untuk bekerja. Ada saat-saat yang tidak bisa lagi kita mengerjakan, saudara-saudara. Namun saya mulai dulu ada dua jenis pekerjaan kita yang harus kita kerjakan di bumi ini, saudara-saudara. Pertama, pekerjaan jasmani. Pekerjaan jasmani ini juga penting, saudara-saudara. Ya, pekerjaan jasmani dulu. Ya, kalau jasmani aja kita nggak bisa kerja, apalagi pekerjaan rohani. Ya, guru kami dulu selalu dibilang itu, kalau menyuci WC saja kau nggak bisa bersih, ya, gimana membawa penyucian hati, katanya. Jadi kami ditengok itu, kalau pengerja kerjanya hanya gitu-gitu aja, yang penting selesai, nggak bisa kau melayani Tuhan. Selalu dibilang begitu, perkara kecil dulu. Ya, demikian juga kita ini, pekerjaan jasmani dulu. Ya. Kenapa kita harus bekerja secara jasmani? Agar hidup kita layak di bumi ini. Ya, kita harus kerja selama siang. Ya, selama siang, selama kita ada kesempatan. Siang itu adalah kesempatan. Ya, selama kita mampu. Ada saatnya nggak ada lagi kesempatan dan lagi kemampuan. Ya, kadang-kadang kita mampu tapi sudah malam nggak bisa lagi lakukan apa-apa. Bekerja pekerjaan jasmani agar hidup kita layak di bumi ini.
Ini nggak boleh kita tawar-tawar, saudara-saudara. Anak-anak kita harus belajar dengan baik. Jangan ada alasan Tuhan mau datang lalu nggak belajar dengan bagus. Sekolah dengan bagus, kerja dengan bagus. Jangan alasan-alasan yang lain, saudara-saudara. Pekerjaan jasmani dulu, ya, agar kita hidup layak di bumi ini. Pekerjaan jasmani dulu kita lakukan sampai kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Jasmani ini dulu pertama, terus jasmani yang kelihatan ini, saudara-saudara. Ya, kalau Tuhan nyatakan ini betul-betul pekerjaan jasmani menyembuhkan orang yang buta, ya, dia lakukan itu bagi kita nanti ada pengertian rohaninya. Pekerjaan jasmani dulu, ya. Guru kami juga selalu bilang orang rajin itu nggak pernah menganggur, selalu ditemukan pekerjaan. Itu selalu guru kami bilang, kalian tamat dari Lempinel nggak pengangguran, kalian selalu ada kerja, selalu ada kerja. Betul, saudara-saudara. Tamat dari Lempinel banyak saja yang ngajak kerja, ya. Kalau saya dulu ada beberapa CP yang saya ikuti, ada CP untuk membangun desa dulu, membangun sekolah dulu, impres, bangun air minum, bangun jalan, begitu, saudara-saudara. Walaupun diejek orang, loh kamu tamat Lempinel kok kerja jasmani. Ya begitu dulu, saudara-saudara. Memelihara hewan, pekerjaan jasmani banyak saya lakukan di situ. Walaupun uangnya nggak sama saya, tapi itu pekerjaan yang harus saya tanggung jawabi, saudara-saudara. Ya, keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan, begitu. Pekerjaan jasmani harus kita lakukan agar hidup kita layak di bumi ini. Ya, jangan malas, kata Alkitab. Ya, bekerja dengan segenap hati. Pengkhotbah ini sangat luar biasa, disebutkan selama ada yang bisa kau kerjakan dengan tanganmu, kerjakan dengan segenap hati. Ya, kerjakan dengan segenap hati. Apa saja yang bisa kita kerjakan, tentu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nggak ada gengsi kerja, saudara-saudara. Ya, saya ada teman dulu di Bengkulu, dia malu kalau dia menyapu gereja, ditengok, pendeta kok nyapu gereja, pendeta kok nyapu halaman. Ya, begitu, saudara. Bagi kita enggak, saudara-saudara. Ya, saya ingat dulu pendeta sangat luar biasa itu, saudara-saudara. Kami Kenias. Ya, tahun berapa itu. Jadi karena becek ini lapangan ini, ikut pendeta itu nimpain air supaya kering. Coba, saudara-saudara. Ya, pekerjaan-pekerjaan jasmani dulu. Ya, selalu yang setiap pekerjaan jasmani kita lakukan pasti ada hasilnya, saudara-saudara. Pengkhotbah dulu kita lihat ini. Belajar kita mengerjakan pekerjaan selama ada waktu, saudara-saudara. Ya. Kalau sudah malam, ya nggak ada lagi yang bisa kita perbuat, yang ada penyesalan, saudara-saudara. Pengkhotbah yang sudah sering kita baca ini, ya, 9, saudara-saudara. Ya, Pengkhotbah 9. Ya, kita baca ayat yang ke-10. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, di kemana engkau akan pergi. Ya. Saya di sini yang sering kali saya baca, kalau mati nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi selama ada sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan. Nah, apa yang bisa dikerjakan tangan kita? Kalau saya dari dulu begitu sejak muda, apa yang bisa saya kerjakan dengan tangan saya? Kalau saya dulu di gereja membersihkan halaman, ya. Jadi antara pastori dengan halaman itu ada sekitar 200 meter panjang, saudara-saudara. Nah, 3 kali pengerja. Teman saya tadi kalau membersihkan halaman, yang penting dicangkul-cangkul, lemparkan pasirnya ke bagian yang sana. Datang kucing,
berakilah di situ saudara-saudara. Gembala kami bilang, siapa yang ngerjakan ini? Oh, si anu om. Ya, jadi bau kotoran kucing di situ semua. Lalu kami 2 orang beda saudara-saudara. Ya, saya belajar dari teman saya. Ya cangkul juga ini, cangkul ambil tali lurus. Nah, rumput-rumputan yang sini nggak dilempar ke darat sana, dikubur, tanam rapi semua. Wah, selalu begitu saudara-saudara. Pas nanti kepala kami lihat, ini pasti kerjaan siapa nih yang begini-begini. Ya, nyapu sama, suara sapunya sama. Tapi nengok, orang nyapu itu bersih, bukan hanya ada seninya. Ya, demikian juga ngepel gereja. Dulu tidak ada kain pel yang macam-macam begini. Kain pel kayak handuk saja. Kita ngepel harus mundur. Teman saya enggak, yang penting baru semua. Si itu nampak bekas kakinya. Kami belajar ngepel itu ke depan mundur, ke belakang mundur, ke belakang. Kapan perlu 2 kain pelnya? 1 kain pel basah, 1 kain pel kering. Wah, nampak saudara-saudara. Ya, selama segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Ini penting saudara-saudara. Ya, apa saja yang kita kerjakan. Ya, saya dari ini yang sudah bertahun-tahun pun saya bekerja jadi pengerja dulu, nggak digaji. Namanya pengerja itu nggak dikasih gaji apapun, saudara-saudara. Jangankan itu, kolekte kita kadang nggak punya. Ya, bersyukur kalau ada jemaat terbuka hatinya, disalamkan. Itu nggak kita gunakan untuk kolekte nanti, untuk persembahan nanti. Ya, sekuat tenaga kita. Tapi apa yang membuat kita semangat? Upah kita di sorga selalu. Dulu teman kita bilang, budaya nggak diupah tuh, upah teman kita, ada upah kita di sorga. Jadi semangat kita kerja. Ya, segala sesuatu dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Jangan hitung-hitung upah. Ya, nggak usah kita hitung upah. Pokoknya setiap kita kerja pasti ada hasil yang dikasih orang, atau hasilnya nanti pasti nampak, saudara-saudara. Ya, upah kita pasti ada. Ya, sampai sekarang maka semua kita kalau gitu kita semua praktekkan. Apa yang bisa dikerjakan tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Gak ada kesempatan kita untuk bermalas-malas. Bekerjalah selama hari masih siang. Semua kita kerja. Ya, apa saja yang bisa kita kerjakan. Belajar juga begitu. Saya belajar hanya sekolah SMP. Lalu gimana saya bisa di kampung dari mama saya, nggak ada gimana SMP sudah, nggak ada tahu apa-apa saya. Ya, belajarlah saya main musik, belajarlah semua saudara-saudara dari situ semua. Ya, belajar saya. Kalau orang bisa, kenapa sih saya? Yang bisa dijumpai tangan saya. Belajarlah saya main keyboard, belajar main drum, main gitar, semua saya lakukan saudara-saudara. Ya, karena kita harus bekerja. Hidup di dunia ini bekerja selama hari masih siang. Ya, karena bekerja itu pasti kita dapat penghasilan, saudara-saudara. Pasti dapat upah kita. Sampai sekarang ini di rumah pun selalu begitu kami suami istri. Ya, yang penting juga disaksikan, saudara-saudara. Kami suami istri udah agak begini, istri saya pun kadang-kadang kurang sehat. Udah gak ada lagi pekerjaan bagi saya nggak bisa dikerjakan. Apa saja yang dikerjakan, ayo dikerjakan. Ya, dan setiap kita kerja, dan memang begitu, saudara-saudara. Pasti ada hasil, pasti ada upahnya. Bekerja dengan segenap hati. Ya, karena di dunia orang mati nggak ada lagi yang bisa kita perbuat. Ya, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Saya ini nanti tanggal 11 bulan 9 ini nanti ulang tahun 62 lah genap, saudara-saudara. Wah, saya bersyukur 62 tahun ada yang saya kerjakan, dan saya selalu minta Tuhan berikan kesempatan bagi saya bekerja sampai dipanggil oleh Tuhan. Saya bekerja begitu, saudara-saudara sekalian. Karena orang yang rajin bekerja selalu mendapat kelimpahan, katanya. Ya, coba kita lihat Amsal Sulaiman
Ya. Amsal Sulaiman, orang yang rajin bekerja ada kelimpahan. Ya. Amsal Sulaiman kita baca saudara-saudara 13. Amsal Sulaiman pasal 13. Ya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat saya baca begini. Hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Ya, keinginan si pemalas tanpa dikerjakan gak dapat apa-apa. Tapi dilanjutkan lagi. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya. Orang rajin itu selalu ada kelimpahan. Selalu, itu dengan kata lain tidak ada kekurangannya. Selalu ada saja. Selalu ada yang bisa dikerjakan. Ya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, makanya harus kita rajin, ya, anak-anak rajin belajar, ya, yang kerja ayo rajin kerja, saudara-saudara, supaya kita diberi kelimpahan, ya, mencukupi diri sendiri dan bisa berbagi orang lain. Kata kelimpahan itu kalau kita rajin bekerja, ya, bukan hanya kita cukup, bagi orang lain juga sampai bisa kita berbagi, saudara-saudara sekalian. Orang rajin bekerja itu juga yang memegang kekuasaan. Coba kita lihat di dunia kita sekarang ini, saudara-saudara. Orang rajin itu hebat-hebat. Ya, bukan karena pendidikannya tinggi kali, enggak. Dia coba rajin. Saya pelajari orang-orang yang sukses itu kesuksesannya bukan hanya di dunia pendidikan, tapi dia rajin sampai dia pemegang kekuasaan. Pasal 12 juga itu di sebelahnya, ya. Pasal 12. Amsal Sulaiman 12 ayat 24. Demikian saya baca. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ya. Orang berkuasa orang rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi secara jasmani, saudara-saudara, mulai dari pekerjaan jasmani dulu. Pekerjaan jasmani, ya, agar kita hidup layak di bumi ini, ya, layak di bumi ini. Bekerja selama ada yang bisa dijumpai tangan kita, ya, kita kerjakan, saudara-saudara. Dan saya sangat bersyukur walaupun sudah usia begini, selalu saya rindu mengerjakan apa saja pun, saudara-saudara. Saya bisa tahu semua elektronik, saya tahu, oh ini kalau rusak ini mesti di sini, listrik. Semua saudara saya pasang instalasi listrik ini juga. Ada teman saya bisa kau masang instalasi listrik. Semua kan ada ilmunya. Apalagi sekarang di Google kita semua tahu kita, saudara-saudara. Ya, memperbaiki apa saja tanya Google, ini. Dulu tanya-tanya teman, gimana ya kalau masang listrik instalasi? Oh, ada negatif, positif, hubungkan ini, yang ini ke sini. Tahu kita, saudara-saudara. Dan kita lakukan itu. Ya. Harus bekerja dengan bagus, mulai dari pekerjaan jasmani, ya, pekerjaan jasmani. Lalu ada pekerjaan rohani. Untuk apa itu pekerjaan rohani? Agar hidup kita layak di bumi baru dan langit yang baru. Pekerjaan jasmani untuk di bumi ini, saudara-saudara. Ya, untuk di bumi ini kita kerja, kita punya ini, punya itu. Dari hasil tangan kita kerja. Ya. Kita usahakan jangan suka kita yang gini-gini, yang minta-minta. Saya dari dulu selalu meminta, itu paling berat mulut saya. Ini mama saya, saudara-saudara. Kadang saya nggak sekolah. Kalau nggak dikasih mama saya uang sekolah saya paling nangis. Kenapa kau nangis? Mama nggak ada uang sekolah saya. Kau nggak minta. Meminta itu paling berat bagi saya. Dari kecil saya sampai di masa tua saya. Ya. Paling berat. Kalau ada teman saya hebat-hebat loh, saudara-saudara. Dia pengerja, susah dia, dikasih tahu sama gurunya dia apa sana. Oh begini-begini hidupku, oh begini-begini, minta, oh dikirimi, saudara-saudara. Saya meminta itu paling berat. Ya, saya tahankan gimana pun di pelayanan. Seringkali saya saksikan itu baju saya ini saya bolak-balik lehernya, leher sebelah sudah koyak, saya balik lagi. Leher sebelah sini masih bagus. Saya datang ke tukang jahit, saya bilang, tukang jahit, tolong dulu balikkan leher baju saya ini, kan masih bagus ini, lehernya ini sudah koyak.
Dibalikan saudara-saudara dari sebelah sini, pindahkan. Oh, masih bagus. Nah, saya tunjukkan teman saya di Surabaya, kau tahu, lewat kali lu pelayananku. Gimana? Tengok dulu leher bajuku ini. Yuk, kok bisa kau begitu? Katanya. Lama-lama tergerak dia, saudara-saudara. Dibagi-bagilah bajunya sama aku. Ya, tapi meminta itu paling berat bagi hidupku. Coba, lebih baiknya saya kerja sampai sekarang ini. Meminta itu paling berat, saudara-saudara. Ya, pekerjaan rohani kita lakukan agar layak kita hidup di langit baru dan bumi yang baru. Ini pekerjaan ini paling berat lagi. Ya, supaya kita layak di bumi baru dan langit yang baru, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini dia yang disebut tadi di Yohanes pasal 8. Mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan Tuhan dipercayakan kita kerjakan. Nah, kalau pekerjaan jasmani ini pekerjaan kita kerjakan. Saya harus kerja supaya saya makan, supaya saya memiliki. Tapi untuk kita di pekerjaan Tuhan disuruh kita kerjakan. Inilah saudara-saudara, tentu bukan dengan kekuatan kita. Ya, saya ulangi Yohanes 9. Ya, ayat yang ke-4 demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Yesus nggak bilang aku harus mengerjakan pekerjaan Dia, tapi kita, ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia, saudara-saudara. Jadi supaya kita nanti layak di bumi baru dan langit yang baru, saudara-saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalu jelas apa yang dikerjakan Tuhan ini, pekerjaan Bapa ini, saudara-saudara, mencelikkan orang buta. Ya, mengubah keadaan, menolong orang agar tidak selamanya menderita, menolong orang agar tidak selamanya pengemis, menolong orang yang hidupnya tadi gelap supaya dia melihat terang dan dia bisa bekerja. Kalau tadinya pengemis, dia berubah, dia akan menjadi pekerja, bisa mencukupi dirinya sendiri sampai bisa berbagi bagi orang lain, berbagi orang lain. Inilah yang harus kita kerjakan, saudara-saudara. Ya, pekerjaan Dia. Kita kadang-kadang kan bilang, oh kalau pekerjaan Tuhan adalah berkhotbah, menginjil dan seterusnya. Ya, itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus bekerja untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Mengubah, ada membawa orang supaya hidupnya berubah. Itu pekerjaan Tuhan. Coba kita apakan dulu diri kita. Berapa orang sih sudah kubawa orang berubah? Ya. Berapa orang saya pengaruhi sehingga hidupnya menjadi baik? Itu pekerjaan Tuhan. Ya, saudara sekolah atau kita kerja di mana saya, coba kita berpengaruh. Ya, apa sih ini pekerjaan Tuhan, ku bawa orang ini yang hidupnya susah ini, hidupnya jadi beban ini. Coba saya bawa kepada Tuhan agar hidupnya tidak selama-lamanya susah, tidak selama-lamanya menjadi beban. Itu pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kalian sekolah, coba ada temanmu, coba ada masalah temanmu, coba bawa. Ini loh ada Tuhan Yesus, ini loh. Itulah pekerjaan Tuhan. Ya, kalian di kantor, kalian dikerja di mana-mana, coba kerjakan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melihat orang menderita gagal, jangan taunya kita hanya mengejek, ngomongin kemana-mana. Ya, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, makanya Tuhan bawa seorang yang buta sejak lahir ini untuk dicelikkan matanya. Tentu kalau dia dicelikkan matanya, heran semua orang lain. Ya, walaupun banyak orang gak mau mengerjakan ini. Nanti kalau kita lihat ayat-ayat ini mulai dari tetangga-tetangganya.
Banyak tetangga kita kalau sudah kita tolong orang lain bukan simpati, malah jengkel, saudara-saudara. Coba, ya. Nanti orang sembuh ini, saudara-saudara, coba kita baca dulu selanjutnya. Setelah orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan, tetangga-tetangganya malah mencibirkan, oh dulu pengemis ini, kok bisa matamu buta? Siapa mencelikan? Ngomong sana sini. Gak puas dia dibawa lagi kepada orang Farisi. Orang Farisi, tengok ini, dulu pengemis ini, sekarang sembuh. Hari Sabat pula. Siapa menyembuhkan? Yesus. Yesus disalahkan. Oh, Yesus itu bukan selalu negatif. Ya, coba tetangga-tetangganya ayat 8, saudara-saudara. Ketika kita menolong orang lain, gak semua orang simpati. Ada orang maunya dia terus susah, maunya dia terus menderita. Coba ayat yang ke-8 saya baca begini. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, ya jadi betul buta ini sampai pengemis, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ya, sekarang kan sudah dicelikkan matanya setelah dicuci di kolam Siloam. Ya, tetangganya heran. Duh, dulu pengemis ini sekarang matanya sudah buka, udah bisa kerja, sudah bisa ini. Tetangganya keberatan, saudara. Lalu ada yang bilang, ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah dia. Ya dikatakan sebagai aku yang buta dulu. Lanjut, saudara. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Nah, orang Farisi pun negatif, saudara-saudara. Jadi berulang datang lagi kepada orang Farisi, dijumpai lagi orang tuanya, panggil orang tuanya, betul ini anakmu, betul. Dia udah selik, darinya mengemis, sekarang udah bisa kerja. Coba, saudara-saudara, sampai nanti diusir orang muda, udah pergi kau ke sana, bersaksi-saksi kau tentang Yesus, saudara-saudara, hebat kali. Ya, makanya Tuhan bilang kita seharusnya mengerjakan pekerjaan Dia. Senanglah kita kalau orang susah bisa bangkit hidupnya. Jangan senang kita kalau orang baik jadi menderita, itu manusia gak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara. Jadi dia ini tadinya buta dan pengemis, sekarang diubah oleh Tuhan. Ya, keobahan lah, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan itu adalah untuk mengubah hidup kita. Ini pekerjaan Dia yang mengutus kita. Mengubah seseorang dari yang gagal, dari yang susah, dari yang menjadi beban, terus diubah. Inilah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah, makanya kita coba dulu, kita lihat berapa orang sudah kita bawa berubah. Nah, saudara-saudara bersyukur, saudara sudah diubah oleh Tuhan. Ya. Tadinya enggak ke gereja, bisa ke gereja, itu keobahan, dan itu pekerjaan Tuhan. Darinya perokok, jadi enggak merokok lagi. Ya, darinya pemalas, jadi enggak malas, itu keobahan. Dan harus kita lakukan itu, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan ini harus kita lakukan. Mumpung masih ada waktu, selama siang. Ya, tentu mulai dari kita, karena Tuhan selalu bilang, akulah terang dunia. Ya, terang ini akan terus mengalir, terang ini akan terus menyinari sehingga orang keluar dari kegelapan. Makanya dia 9 tadi, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Kenapa Tuhan tampil sebagai terang dunia? Karena si buta ini hidupnya gelap, gak pernah melihat terang, gelap semua, saudara. Ya, tapi Tuhan tampil. Dialah menjadi terang, menerangi orang yang buta ini, sehingga matanya melihat terang dan hidupnya hidup dalam terang, tinggalkan segala kegelapan, saudara-saudara. Nah, malam ini
Kita lihat dulu secara rohani, saudara-saudara. Ya, pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan bersama. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku terbeban untuk melakukan pekerjaan-Mu. Ya, jangan hanya kita menonton beban ini, karena Tuhan bilang tadi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita bilang, Tuhan, apa tanggung jawabku, beban yang Engkau bawa dalam hidupku? Nah, kita masing-masing melihat, saudara-saudara, ya, mulai dari agar orang lain melihat terang, agar hidupnya hidup di dalam terang, saudara-saudara. Ini yang pertama, ya, membawa orang lain keluar dari kegelapan, seperti si orang yang buta sejak lahir ini keluar dari kegelapan, ya, dan hidupnya berada di dalam terang, saudara-saudara. Satu saat Tuhan juga membilang kita dulu keluar dari kegelapan untuk melihat terang sampai kita menjadi imam-imam. Semua kita dulu hidup di dalam kegelapan, tapi kita tinggalkan kegelapan itu dan kita masuk di dalam terangnya yang ajaib, supaya kita menjadi imam-imam. Ini makanya bekerja kita, saudara-saudara, bekerja kita untuk masing-masing kita keluar dari kegelapan. 1 Petrus dulu, saudara-saudara, coba kita baca ini. Kita dulu hidupnya tadi gelap, seperti kita orang buta, gelap, tidak tahu kita arah hidup ini, saudara-saudara. Tapi kita dibawa Tuhan keluar dari kegelapan itu dengan terangnya yang ajaib, sampai kita bisa menjadi imam-imam, ya, imamat rajani untuk melayani Tuhan, saudara-saudara sekalian. 1 Petrus pasal yang kedua. Setelah kita keluar, kita juga harus membawa terang ini, saudara-saudara, ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 kita baca bersama sampai dengan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita tadinya hidup seperti orang buta, hidup di dalam kegelapan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang aja. Kita kan sudah dibawa Tuhan keluar dari kegelapan. Kita masuk ke dalam terangnya ajaib. Ya, setelah kita masuk dalam terang, Tuhan lalu menyuruh kepada kita, beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya setelah kita keluar dari kegelapan, kita juga sudah menjadi terang seperti Kristus menjadi terang dunia. Bawalah orang lain. Ya, kita bawalah orang lain kepada terang ajaib ini. Dia diselamatkan sampai dia menjadi imam-imam, saudara-saudara. Tentu kita tanya diri kita, selalu keselamatan itu jangan hanya kepada diri kita. Ya, jangan hanya kepada diri kita, sampai bisa bagi orang lain. Keselamatan itu terus bergeser, bertambah-tambah, mengalir terus. Keselamatan itu bagi orang lain, saudara-saudara. Ya, inilah pekerjaan yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Memberitakan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Saya kira untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara cerita kebaikan Tuhan saja sudah hebat. Ya, ceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, sangat memberkati orang lain. Ya, jangan ceritakan susahmu sama orang. Kalau begitu akan dibilang, sama ajanya, kau pun rupanya begitu. Tapi coba ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan aja. Ya, orang yang senang sekarang, saudara-saudara. Ya, orang cerita sama kita, tuh susahnya begini. Coba ceritakan
Aku pun begitu, tapi Tuhan angkat hidupku. Tuhan tolong hidupku. Kita berhutang banyak loh saudara-saudara kalau nggak saksikan kebaikan Tuhan. Ya, berhutang banyak kita kepada Tuhan. Tuhan tolong kita diamin. Ya, padahal ada maksud Tuhan. Ya, ketika kita dilepaskan dari kegelapan kita, mungkin dari sakit, dari dosa, dari apa saja, coba bersaksi. Ya, supaya orang lain keberkatan dengan kesaksian kita. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, memberitakan, saya ulangi dulu ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Berapa kali kita memberitakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Atau sama sekali melupakan? Coba dulu kita tanya diri kita. Atau lupakan, atau ya udahlah Tuhan berbuat begitu ya, kewajibannya itu nggak perlu diceritakan, nggak perlu diingat-ingat. Salah kita sudah. Ya, coba beritakan perbuatan Tuhan itu. Ya, saksikan apa yang Tuhan sudah perbuat. Dah hanya bersaksi di gereja, di luar ceritakan yang baik-baik. Ya, Tuhan lakukan itu, Tuhan perbuat itu supaya kita bersaksi bagi orang lain. Berhutang kita, sudah. Nanti orang buta ini sangat luar biasa. Begitu dia dipulihkan, ngomong sama tetangganya, aku sudah begini. Terus sudah. Sama orang Farisi dia bersaksi. Ya, dia bersaksi kepada orang Farisi. Dia bersaksi kepada ayah dan ibunya. Ayahnya pun heran. Loh, kok bisa matamu begini? Iya. Yang menyuruh saya membasuh mata saya di kolam Siloam, lalu saya bisa melihat. Ya, ditanya orang Farisi juga orang tuanya, betul ini. Dia takut supaya dia nggak dikucilkan, dia nggak berani terus terang mengaku. Tapi si orang buta ini selalu bersaksi. Harapan kita sekarang banyak kali nggak ada kesaksian kita sama orang. Ya, kita ngomong sama orang ngomongan yang jelek-jelek, ngomongin orang, nggak pernah ngomongin bagaimana perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Berhutang kita, sudah. Coba. Kalau masing-masing kita perbuat itu sudah. Ya, tadi sudah kita perhatikan itu. Mulai dari sama tetangga-tetangganya. Ya, dia bersaksi kepada orang Farisi. Dia juga bersaksi, saudara-saudara. Ya, kepada orang tuanya. Dia bersaksi, loh, saudara-saudara. Coba tadi kita ulangi dulu, tetangganya. Dia bersaksi, makanya kalau Tuhan perbuat sesuatu kepada kita, bukan untuk didiamkan. Untuk kita saksikan perbuatan-perbuatan besar. Itulah pekerjaan. Jadi kalau si buta ini disembuhkan oleh Tuhan, dengan harapan dia juga bisa bersaksi bagi orang lain, membawa pekerjaan-pekerjaan yang besar ini, saudara-saudara. Coba ayat 8 tadi kita sudah lihat. Saya ulangi lagi ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ya. Ada pula yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Coba. Akulah yang pengemis itu dulu. Akulah yang buta sejak lahirnya, tapi Tuhan sudah sembuhkan aku. Tuhan bilang, ayo basuh matamu di Siloam. Lalu saya bersaksi, saudara-saudara. Ya. Makanya coba kita masing-masing, kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat mengubah hidup kita, bukan untuk didiamkan. Ya. Bukan untuk dirahasiakanlah, nggak usah ngomong-ngomong. Harus kita sampaikan. Ya. Lalu sama orang Farisi juga. Ya. Dia cerita, aku sudah sembuh, siapa menyembuhkanmu? Coba orang Farisi, kita lihat lagi ayat 15. Ya, karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Selalu dia saksikan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam hidupnya. Lalu ditanya lagi, maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagaimana pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat demikian?
maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lanjut ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Bersaksi lagi dia. Ya, orang Farisi tidak mau berapa. Oh, Yesus itu orang berdosa. Kalau dia dari Allah, pasti menyembuhkan. Di hari Sabat pasti dihormati, dihargai hari Sabat. Tapi bagaimana pendapatmu? Oh, dia itu adalah seorang nabi. Bersaksi, beritakan. Ya, lalu panggil lagi orang tuanya. Ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu, ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Panggil lagi orang tuanya, sudah. Nah, orang tuanya ditanya, betulkah ini lahir anakmu begini-begini? Iya, tapi kita lewati saja, sudah 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Orang tuanya takut bersaksi, ya, dan terus begitu berulang-ulang, saudara-saudara. Tapi si buta ini tidak ingin hanya kuasa itu, berkat itu ada dalam hidupnya, saudara-saudara. Terus dia bersaksi, saudara-saudara sekalian. Sampai satu saat, ya, si orang buta ini diusir oleh orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini, saudara-saudara. Ya, coba kita lewati lagi. Baginya bersaksi itu adalah suatu keharusan, karena itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walau tidak diterima oleh tetangga-tetangga, oleh orang Farisi sampai orang tuanya, saudara-saudara. Tapi dia terus bersaksi, sampai satu saat berjumpa dengan Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Saya lanjutkan lagi. Ya, sampai orang-orang Farisi ini mengusir dia. Ya, saya baca dulu ayat 32. Ya, ayat 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. 33. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Jadi dia bersaksi, saudara-saudara. Oh, pokoknya dia berbuat. Sekarang engkau mau mengajar kami. Ya, lalu mereka mengusir dia keluar. Oh, diusir, saudara-saudara. Ya, tetapi dia terus bersaksi. Ayat yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Didengar oleh Tuhan. Oh, kasihan sekali. Orang yang tadinya buta itu sekarang bersaksi kepada tetangga, kepada Farisi, kepada sekampungnya, kepada orang tuanya, sekarang diusir. Ya, didengar oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ini ketemu sama Yesus, saudara-saudara. 36 jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Selanjutnya katanya, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembah dia. Lalu Tuhan sampaikan di terakhir nanti ini. Ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Ya, ini tadi yang nggak melihat kuasa Tuhan. 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa.
Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, hebat kali ini saya kalau merenungkan, baca ulang dari awal, saudara-saudara, kita bisa ngambil kesimpulan apa yang bisa kita kerjakan untuk mengerjakan pekerjaan Dia. Ya, ketika kita sudah diubah oleh Tuhan, terutama kita semua yang sudah mengalami keobahan, beritakanlah apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Berhutang kita, kalau hanya untuk diri kita keselamatan itu. Kalau kita pernah disembuhkan, coba cerita, saya juga disembuhkan. Kita dulu yang gagal habis-habisan, coba ceritakan. Kalau saya bisa ada hari ini, bukan karena saya, karena Tuhan itu begitu baik. Saya kira gak kehabisan cerita, kita cerita kebaikan Tuhan, gak pernah kehabisan kita. Ya, kalau ayat membilang gak pernah kita kehabisan untuk menceritakan kebaikan yang terus mengalir dalam hidup kita sampai hari ini. Kita ada karena Tuhan, saudara-saudara. Walaupun suatu saat tak diterima orang seperti si budak ini, gak mau terima ceritanya, sampai diusir, saudara-saudara. Ya, sampai diusir, kan menyakitkan itu, diusir. Tapi saat dia diusir oleh Tuhan, Tuhan tengok dia diusir, Tuhan jumpai dia. Ya, sampai dia bisa menyembah Tuhan. Pekerjaan ini besar. Ya, kalau semua kita bisa bersaksi, saudara-saudara, kita di pengajar membilang banyak jemaat kita ini bisu. Kalau ngomong yang jelek-jelek pandai, ngomong yang gak berguna suka kali, saudara-saudara. Coba kalau memberitakan kebaikan Tuhan. Entah apa yang menakutkan dalam dunia menceritakan kebaikan Tuhan. Padahal setiap hari melihat kebaikan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Coba kalau kita hitung-hitung, kita ada ini karena kebaikan Tuhan. Ya. Itu saja kita cerita, nggak kehabisan cerita kita. Dari awal coba kita ketemu sama orang lain, kita cerita kebaikan Tuhan. Kalau Daud selalu kalau di Mazmurnya itu, berapa banyak Mazmurnya berbicara mengenai kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mulai bagaimana dia lihat masa lalunya, nggak ada yang bisa diperbuat manusia kepada bagi dirinya sendiri. Tapi dia selalu melihat Tuhan itu yang begitu baik, Tuhan itu begitu baik. Nggak kehabisan bahan dia ceritakan di Mazmur itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Entah bagaimana tanggapan orang itu bukan urusan kita. Tapi coba cerita kita kebaikan Tuhan. Saya ulang-ulangi, berhutang kita. Ketika saudara nggak bersaksi tentang kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita, memberitakan saja, saudara-saudara. Masalah dia percaya itu urusan dia, tapi kita jangan kehabisan cerita kita. Selalu ceritakan, selalu beritakan. Dan kita disuruh memberitakan, saudara-saudara. Murid-murid, ya. Setelah dipanggil dia, ayo beritakan kebaikan Tuhan. Ya, gak usah kita sekolah harus teologi dulu, harus enggak, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan aja kita ceritakan, orang akan senang. Ya, Tuhan dulu mengubah hidupku, Tuhan dulu begini. Saya selalu ingat itu. Kalau saya seringkali bersaksi kepada saudara, ya, di kehidupan kami menderita, tapi bisa ada hari ini dan terus selama-lamanya karena Tuhan itu baik. Ya, jangan kita bilang karena aku hebat, karena nasibku begini, aku sudah melupakan. Ya, melupakan apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Nggak berat kok pekerjaan Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan itu memberitakan aja apa yang sudah kita perbuat. Di gereja jarang saudara bersaksi. Kadang-kadang hari Minggu ada beberapa. Saksinya bukan, wah doakanlah saya. Kayaknya nggak pernah melihat apa-apa. Bukan bersaksi kalau mendoakan saudara-saudara. Doakan saya begini. Itu bukan bersaksi. Meminta didoakan. Tapi kalau bersaksi, ya, kalau bersaksi, oh Tuhan sudah perbuat begini sama aku. Tuhan sudah perbuat, itulah bersaksi. Ya. Ini enggak kesaksian kita, saudara-saudara, doakanlah saya begini. Saudara-saudara, doakanlah saya begini.
Yang ada lagi tahun-tahun yang dulu datang ada cuma sini boleh pindah. Pendeta doakan dulu supaya enggak diganggu-ganggu iblis terus aku. Ya mana bisa begitu, saudara-saudara. Coba kita semua bekerjalah selama hari masih siang. Nanti kalau sudah nggak bisa lagi kita, ya lagi bisa ngomong baik-baik, jangan nanti kalau sudah stroke, suara pun tidak jelas lagi, mau bersaksi nyak, mana bisa lagi, saudara-saudara. Mumpung suara kita masih bisa bersaksi sama orang, jangan penyesalan kita satu saat maunya bersaksi kian aku dulu kebaikan Tuhan, tapi sekarang nggak bisa lagi ngomong. Ya, udah terlambat, saudara-saudara. Udah terlambat. Ya, kerjakanlah pekerjaan Tuhan. Gak berat kok. Bersaksi. Anak-anak kita di sekolah coba saksikan, bersaksi apa yang Tuhan perbuat. Ya, semua kita sudah melihat kebaikan Tuhan kok. Ya, coba saksikan. Saya dulu begini, tapi Tuhan ubah saya. Saya dulu begini, Tuhan ubah saya. Tuhan bentuk saya. Kesaksian kita, saudara-saudara. Dan kesaksian kita itu sangat memberkati, sangat memberkati. Kita lihat gereja-gereja diberkati oleh Tuhan, gereja mula-mula. Mulai dari kesaksian. Rasul Petrus bersaksi, rasul-rasul yang lain bersaksi. Tuhan yang memberkati kesaksian mereka itu dengan tanda-tanda ajaib. Ya. Tuhan yang meneguhkan kesaksian mereka sehingga mereka bisa percaya. Mereka bisa percaya. Satu saat tak berkembang gereja kalau kita hanya diam semua, nggak mau bersaksi. Berhutang kita, saudara-saudara. Bersaksi kita, bersaksi. Karena Tuhan bilang begitu, saudara-saudara. Coba Kisah Rasul sedikit lagi. Ya, ketika mereka gereja mula-mula akan bertumbuh, kamu menjadi saksiku. Selalu bersaksi. Awal gereja itu adalah bersaksi, saudara-saudara. Nah, kita di pengajaran kadang-kadang malu bersaksi, saudara-saudara. Ya, kita harus menjadi saksi. Ya, menjadi saksiku. Kisah Rasul bagian terakhir, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Dan nanti murid-murid ini semua bersaksi tentang Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Dan benar-benar, saudara-saudara. Ya. Nanti rasul-rasul ini bersaksi tentang Yesus. Yesus yang kau salibkan itu sekarang menjadi Tuhan. Dia bersaksi, saudara-saudara. Orang terhentak hatinya, tergerak hatinya. Mereka menyesali, hanya menyaksikan. Yesus yang kalian salibkan itu sekarang dia menjadi Tuhan. Ya. Dan terus dia bersaksi. Tuhan yang membuat orang percaya. Tapi kewajiban kita bersaksi, saudara-saudara. Bersaksi. Jangan berdiam diri. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, tapi bersaksi itu kewajiban semua orang yang percaya sama Tuhan. Yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, bersaksi itu. Ya, bersaksi. Kita mengerjakan pekerjaan Dia yang bisa. Ulangi sedikit lagi. Yohanes 9 ayat 4 tadi. Saudara-saudara, demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa itu kalimat malam, saudara-saudara? Ketika kita sudah berada batas-batas pekerjaan, karena pekerjaan kita dari pagi sampai petang. Kita sudah berada di jam-jam terakhir. Kita sudah di jam-jam terakhir, mau malam, saudara-saudara. Bangsa kafir hanya kesempatan terakhir. Ya, dari pagi sampai pakai petang. Di petang inilah masuk kita bangsa kafir ini, mengerjakan pekerjaan Dia. Bangsa kafir tadi di Petrus itu memberitakan pekerjaan Dia yang ajaib. Semua kita, gereja-gereja,
Sampai satu saat pemberitaan kita bukan hanya membawa orang kafir masuk dalam tubuh Kristus, tapi sampai pemberitaan kita diterima oleh orang Israel, sampai orang Israel menerima Yesus. Hanya berita. Ya, kalau Tuhan bilang berita kita itu menggairahkan orang Israel untuk percaya sama Tuhan. Ya, makanya kita bersaksi, saudara-saudara, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Mari malam ini pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan mulai dari bersaksi. Ya, bersaksi di gereja sudah banyak sekali kesaksian di gereja salah. Ya, kalau berdoa bukan bersaksi, mohon doa itu bukan bersaksi, apalah disaksikan. Tapi bersaksi itu apa yang Tuhan sudah perbuat. Ya, apa yang Tuhan sudah perbuat itulah kita saksikan. Apa saja yang Tuhan lakukan, Tuhan lakukan ini bagiku, Tuhan itu yang kita saksikan. Kalau disaksikan, ya aduh saudara-saudara, beginilah doa, itulah bersaksi. Ya, saudara, makanya mari malam hari ini pekerjaan Tuhan harus kita lakukan selama hari siang sebelum Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, gak ada lagi kesempatan, saudara-saudara. Kalau saudara bilang, aduh aku yang tadi mau rindunya melayani Tuhan, tapi inilah gak ada lagi, saudara-saudara. Kita diberikan kesempatan selama hari siang sebelum Tuhan datang. Tuhan ingin bawa kita bekerja, dan setiap orang bekerja pasti mendapat upah. Setiap orang yang bekerja pasti ada hasilnya, saudara-saudara. Tuhan memberkati pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya, kita naikkan dulu nyanyian Psalm ini. Ya, bekerjalah selama masih siang. 108 dari nyanyian Psalm kita naikkan ini menggairahkan kita, saudara-saudara. Kita bangkit berdiri, kita naikkan dengan sukacita. Ya, sebelum kita nanti menerima tubuh dan darah Kristus. Bekerjalah selama masih siang. Kita naikkan dengan tepuk tangan untuk menggairahkan kita bekerja bersaksi memuliakan Tuhan. Tuhan masih bekerja di saat ini. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun malu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan hari remaja. Hari remaja petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari remaja petang, kerjalah selama hari mas. Sekali lagi dua, gunakanlah waktu, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Ayat 3, kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni
Ayat 3, kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan dalam rangka pembangunan tubuhnya yang sedang mempelai sempurna. Hari ramban petang kerjalah selama hari masa hari ramban petang kerjalah selama hari masih siang. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami diberkati pada malam hari ini. Kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mulai dari memberitakan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Banyak hal yang Tuhan perbuat bagi kami. Kami tidak pernah melupakannya. Dan itulah sebabnya kami harus sampaikan. Kami beritakan kebaikan Tuhan. Sehingga kebaikan Tuhan juga bisa diterima oleh orang banyak. Banyak orang teman-teman kami yang susah di sekeliling kami. Banyak membutuhkan Tuhan Yesus. Bukakan mulut kami. Buka mulut kami untuk bersaksi kepada mereka Tuhan. Dan Engkau teguhkan segala kesaksian-kesaksian kami. Untuk mereka dapat dimenangkan bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kita naikkan pujian ini. Kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Tuhan demi kebaikan kami nikmati. Engkau pelihara kami Tuhan, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Haleluya, kebaikan Tuhan tidak hanya untuk diri kami, kebaikan Tuhan untuk kami saksikan, kebaikan Tuhan untuk kami beritakan. Perlengkapi kami Tuhan dengan kesaksian-kesaksian kami. Haleluya, haleluya. Beri bagi kami Tuhan mulut untuk bersaksi, beri hati bagi kami untuk bersaksi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama ada waktu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Perlengkapi kami Bapa, perlengkapi kami dengan kekuatan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami malam ini, agar tubuh kami ini bukan dengan kekuatan kami, kekuatan tubuh dan darah-Mu kami belajar menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan hal-hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, agar kami tidak berhutang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mampu bersaksi kalau bukan kekuatan Roh Kudus, tapi Roh-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan, memperlengkapi kami semua. Mulai semua kami mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati kami, berkati yang membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu, kami yang menerimanya. Layakkan kami semua Tuhan, ampuni kami, jangan berdosa kami terhadap tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara kelam, tanpa seribu tanya namun tetap percaya. Kita terima tubuh dan darah Yesus dengan iman percaya kita. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dengan percaya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Janji Tuhan sungguh. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi ajarku. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu.
Serahkan diri, genapi, sekali lagi serahkan diri. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau perlengkapi kami Tuhan sebagaimana janji-Mu. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak terlalu berat, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan hal-hal yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Keselamatan itu tidak hanya bagi diri kami, kami rindu orang lain juga diselamatkan. Berikan kekuatan yang baru bagi kami. Tubuh dan darah-Mu berkuasa mengubah kami Tuhan. Ketidakmampuan kami Engkau berikan kemampuan, kelemahan kami Engkau ganti dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kegagalan kami Engkau ganti menjadi kehidupan kami berhasil. Pakai kami semuanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu mampu melepaskan kami dari sakit penyakit kami, dari dosa-dosa, dari tabiat-tabiat yang tidak benar. Dan kami percaya itu Tuhan, kekuatan itu datang dari Tuhan. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus, darah perjanjian, menjamin kehidupan kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini. Kita angkat tangan kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi karya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Betapa baik Tuhan, betapa ajaib Tuhan, membawa kami keluar dari kegelapan, membawa kami keluar dari dosa-dosa kami. Engkau bawa kami kepada terang-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa yang mengubahkan kami, kuasa yang mengubah hidup kami, kuasa yang selalu kami nikmati Tuhan. Kami ada karena Engkau baik Bapa. Haleluya. Engkau lepaskan kami dari maut, Engkau lepaskan kami dari celaka,
Engkau lepaskan kami dari kuasa kegelapan. Kami ada untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Perlengkapi kami dengan karunia-karunia. Hanya karunia-karunia Tuhan yang memperlengkapi kami. Ada kerinduan yang terdalam bagi kami Tuhan, untuk menyaksikan, bercerita, memberitakan kebaikan Tuhan. Karena untuk itulah Engkau Tuhan berbuat baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa, buka mulut kami untuk bersaksi. Perlengkapi kami Tuhan. Nyatakan tanda-tanda mujizat memperlengkapi kesaksian kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Malam hari ini semua kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diperlengkapi dengan kuasa-kuasa ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami Johannes yang masih ada di rumah sakit, Engkau pulihkan. Dari tempat ini kami menolak segala kelemahan, segala kuasa penyakit yang ada dalam tubuhnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan. Nyatakan kuasa-Mu. Demikian juga si Dwi yang demam, Engkau jamah, Engkau ampuni. Ada kekurangan dengan kuasa darah-Mu, Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Ibu Tondang juga Engkau pulihkan dari segala sakit penyakit. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami juga segala kelemahan kami, segala sakit penyakit kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami usir. Jadilah kami sembuh. Kami sudah sembuh karena kuasa Tuhan Yesus ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau pelihara kami Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan iman percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berikan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita itu tadi. Haleluya. Bekerjalah selama hari masih siang. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Kita berikan dengan iman percaya kita. Tuhan masih bekerja. Haleluya. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjadi keselamatan. Bangkit berdiri semua. Hari rangga betang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rangga betang, kerjalah selama hari masih. Kaitkanlah setiap usaha, baikkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai sempurna. Hari renggang, hari renggang betang, kerjalah selama hari masih siang. Hari renggang, hari renggang betang, kerjalah selama hari masih siang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau perlengkapi kami. Kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Kami percaya, maka kami praktekkan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami, dan semua persembahan kami berikan dengan iman percaya, dan Engkau akan membalaskan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu selalu mengalir bagi kami. Teman-teman kami yang tidak hadir, kami berdoa ulurkanlah tangan-Mu menolong mereka ya Tuhan Yesus. Berkati gereja kami, berkati negara ini, berkati semua yang mendengarkan siaran ini. Engkau berkati Bapa. Malam ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati. Latihan kor sebentar untuk kita persembahkan besok. Salam.